Warga sebagai sofibul bait yang mudah-mudahan senantiasa Allah menurunkan rahmat ke rumah beliau yang pada hari ini tepatnya di adalah syukuran akikah Ananda Chandra yang kami hormati ibu-ibu sekalian jamaah sholawat pada hari ini yang pada hari ini kelihatan segar, bugar, sehat walafiat. Amin. Marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung, yang tidak bisa kita prediksi. Ya, lebih-lebih hari ini khususnya Bapak Kabul Budiono diberikan hadiah oleh Allah putri yang cantik. Amin. Ini bertepatan dengan lahirnya ponakan saya, yaitu Aurel Hermansyah. Selamat ya Bu. Dari tadi saya sudah diingatkan ponakanmu lahir ya. Selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan syafaat dari beliau, yaitu pada saat kita sebagai umatnya membutuhkan akan syafaat itu. Halo Ibu. Halo umat ya. Ya, cuma ke. Kayak dapur kan ya ribut tuh. Halo Bu. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini adalah ada sebuah hadis Nabi, ya, ini berkaitan dengan akikah dan tasmiyah. Ada hadis Nabi, innakum tud'auna yaumal qiyamah, kalian semua akan dipanggil di hari kiamat bi asma'ikum, dengan nama-nama kalian. Jadi tidak ada nanti Ibu Kabul itu dipanggil oleh Ibu Kabul, tidak ada. Pasti Ibu Junior akan dipanggil dengan nama kalian yaumil qiyamah. Wa asma'a ba'akum, dan nama bapakmu. Tapi alhamdulillah Bu, bagi ibu-ibu yang sampai hari ini tidak hilang namanya. Karena ada yang hilang namanya, terutama ibu-ibu di perumahan. Ibu Muhsin itu namanya Bu Muhsin. Padahal siapa tuh Bu jenenge sama? Bu Suyati. Ya, namanya hilang Ibu. Jadi nama suami. Yeni berubah jadi namanya Mama Ibi. Ada namanya Bu Noryani. Yang namanya si Bu Noryani itu yang mana? Sukunya di situ ada Jaman. Ya Bu Noryani, Jaman. Karena nama-nama ini akan hilang bertepatan ketika orang itu punya suami. Jadi Mama Dasti, jenenge iki yo mbok sapa iku, ya. Di Mama Adam, Bu Badrus, ya. Ada Makwi. Ya, nama-nama sudah hilang, nama asli kita. Padahal yaumil qiyamah tud'auna asma'akum, dipanggil dengan nama-nama kita dan nama bapak-bapak kita. Jadi nama suami itu tidak berguna ditaruh di depan istri. Ya. Fa'ahsinu, maka baguskan asma'akum, nama-nama kalian. Kita disuruh memberi nama-nama yang terbaik di antara nama-nama yang paling baik. Cuma kadang-kadang keliru Ibu, karena mau jadi artis namanya dipindah. Contohnya ponakan Mama Suci itu, ya, Ainur Rohimah jadi Inur Daratista. Ainur Rohimah jadi Inur Daratista. Ibu-ibu, baiklah pada kesempatan sore hari ini. Iya Bu. Jadi itu ngomong Bu. Baiklah ibu-ibu, di dalam agama kita
memberi nama itu wajib, Bu. Ya, yang sunnah itu kan kambingnya, yang sunnah itu selamatannya, yang sunnah itu sedekahnya. Tapi memberi nama ini wajib. Zamannya sekarang ini, Bu, zamannya sekarang ini jadi anak tuh enak. Di tasnya itu ya ada klip-klipnya, terus dikasih hiasan. Itu tidak terjadi tahun 80-an. Ya dulu kita dikasih nama itu cuma dibancai, ya, dengan kuluban. Pokoknya andalannya itu urap sama tempe tahu. Urap sama ikan asin sama tempe tahu, terus dibakar, diangkat ke rumahnya, jenenge sopo Suprapto. Jadi seperti itu. Apakah itu sah-sah? Karena memberi nama ini adalah kewajiban orang tua dan hukumnya wajib memberi nama. Mau dikai jeneng kayak dia dicelok sing aneh-aneh kok. Ya kan? Jadi memberi nama hukumnya wajib. Yang sunnah itu acara rentetan-rentetan di belakangnya. Itu wajib. Makanya kita jangan kadang-kadang tetangga kita mungkin apa wis disasmiai kok ora selamatan. Aku rumah sana selama tadi orang biaya. Saya itu 1 juta orang cukup, begitu kan ya Bu ya. Nah, apalagi kalau tiap tahun lahir si cabang bayi. Nah, ini pada suatu hari sahabat Nabi itu telah lahir salah seorang anak sahabat Nabi, kemudian dibawa kepada Rasulullah. Kemudian setelah dibawa ke Rasulullah mengunyah 1 biji kurma. Yes. Suara aku kedengaran. Lalu menghadap Rasulullah tolong berilah nama anakku. Maka Rasulullah mengunyah sebiji kurma, kemudian ditempelkannya ke mulut bayi. Selasa Rasulullah mengatakan, ku beri nama engkau Ibrahim. Jadi nanti kalau datang ke Pak Gusman digunakan kacang. Jadi itu sudah sah, Bu. Jadi kita tidak perlu misalnya ada tetangga tidak selamatan, tidak resepsi, tidak apa, lalu kemudian kita mempertanyakan ini kapan jenengi bisa jadi. Kok orang krungu leh jangan ngerti kok jenengi kok Mulyono. Jadi artinya memberi nama itu adalah haknya orang tua yang wajib diberikan kepada anaknya. Itu tanggung jawab pertama kali orang tuanya ketika lahir si jabang bayi. Ibu, ya Bu ya. Jadi kemudian setelah itu ada akikah, kemudian potong rambut, kemudian ada syukuran. Nah ini adalah sunnah. Yang wajib adalah memberi nama. Fa'ahsinu asma'akum, maka baguskan nama-nama di antara nama-nama kalian. Kemudian Ibu, saya tak mau BC. Wes. Dan subscribe berbuki ke naik. Kalau ingin 270. Ibu-ibu akan subscribe beri malah ya. Udah kok Bu, sudah saya nonton 2 kali. Lo kok nonton 2 kali itu lo yuk unsubscribe namanya Bu. Kok pinter gue konco goblok. Baiklah Ibu, kita lanjutkan ya. Sekarang ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Ini sebenarnya itu tidak ceramahi Pak Kabul, Bu. Ini ceramahi yang hadir. Dan Pak Kabul ya harus paham, gitu ya. Terus gitu. Ini ada beberapa hal yang digarisbawahi ketika memberikan nama kepada anak. Yang pertama, memberi nama anak itu harus tepat waktu, dianjurkan supaya tepat waktu. Jangan umur 1 tahun baru dikasih nama. Udah terus imbal-imbal gitu. Ya, karena saking kelamaan itu nanti panggilannya jadi lain. Si Tole, si Gundul, ya, dia nek Gundul kok nek tambahannya nek mbahne sing nyeluk pesek gitu. Mbahne kayak jenenge elek. Kemudian yang pertama adalah Ibu dengan waktu yang tepat. Jadi sunahkan 3 hari sampai 7 hari. Nek wis lewat iku jenengane ndak sunah
wajib dikasih nama. Nah kemudian kalau nama itu biasanya berkaitan orang Jawa itu dengan apa ya, mengkaitkan dengan sejarah-sejarah kehidupan. Ya, dan namanya Galang Lamangkang. Sekalinya gawe neng Malang, lahir neng Kalimantan. Ya. Lah, bapaknya Mama Kiki, suaminya pernah saya tanya si almarhum, apa namanya Rizky Arjunawan, apa artinya Mas? Nanti jawab kok, ini Aan Rizky Arjunawan ini sudah dia anak Nganjuk yang menawan. Oh gitu. Itu masih mending Bu. Dari tanggalku itu kan waktu itu tidak panen-panen, kan ya? Dibunuh babi ladangnya. Diberi nama itu Junari. Bulan Juni orang panen pari. Karena biasanya ini orang Jawa memberikan nama yang berkaitan dengan sejarah-sejarah orang tuanya, gitu ya. Ya anakku ya pernah ngomong kayak gini, Mak. Mama kan namanya kok jelek betul ya Mas. Ya. Yang kedua Ibu, setelah tadi memberi nama dengan tepat waktu, kemudian memberi nama itu dengan nama yang paling baik. Ya, nama-nama yang paling baik. Ya, di antara nama-nama yang terbaik itu satu dari segi arti. Walaupun bukan Arab tapi artinya api. Makanya banyak orang itu berganti jeneng. Ada orang tuh mengganti namanya. Apakah boleh Bu mengganti nama? Boleh Bu. Silahkan setelah selawatan ini ganti nama sampean. Ya, makanya ada orang-orang yang setelah hijrah itu, ada orang-orang hijrah Bu, itu namanya aneh-aneh gitu ya. Yang namanya Sri Salmiati menjadi Nur Aini, ya, gitu. Karena memang dianjurkan supaya memberi nama yang baik. Pernah saya di pesantren dulu Bu, ada nama anak itu namanya Finarti, artinya di dalam keraka. Ya, tapi aslinya Jawa nya apa Bu? Apa artinya Bu? Lembur. Ya, jadi aslinya di dalam istilah Jawa itu baik, gitu. Terus katanya Pak Kiai dipanggil, coba panggilkan yang namanya Finarti gitu. Dipanggil, setelah dipanggil tolong ini nanti kalau pulang namanya diganti. Kenapa Pak Kiai? Artinya elek, ya namanya artinya di dalam neraka. Maka digantilah nama itu. Nah itu dibolehkan di dalam Islam untuk mengganti nama kalau memang nama itu baik. Nama itu tidak baik gitu ya. Nah tapi kalau sudah memang mengandung nuansa baik ya nggak usah diganti. Karena nama orang Jawa itu namanya Wati. Wati bahasa Jawa dengan Wati bahasa Arab itu bertentangan. Wati bahasa Arab artinya bersetubuh. Kumpul. Wati langsung bermut. Kalau Wati dalam bahasa Jawa itu artinya wong wedok sing tangguh. Beda kan Bu ya? Kenapa perlu diganti? Tidak perlu Ibu, ya, karena namanya dari segi dari ketika dibuat oleh orang tuanya baik. Kemudian Ibu memberi nama anak memang benar-benar harus diniatkan di dalam hati orang tuanya bahwa anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Ibu, artinya jangan sampai kita memberi nama anak itu, engkau anakku biar jadi artis, nanti anakku biar kalau dipanggil itu wah gitu, atau biar kelihatan orang tuanya agamis, atau biar dipandang terutama nama-nama yang menggunakan gelar. Ya, jangan ada sampai dalam hati orang tua itu ketika memberi nama anak itu ada terbersit di hati orang tua itu punya kesombongan. Ini namanya ini Andi, ya, Andi Maria Matalata. Ini namanya Andi, soalnya kita keturunan bangsawan. Nah, di dalam seperti itu dilarang di dalam agama kita ketika kita sebagai orang tua memberi nama dengan nama-nama niat orang tua itu punya niat-niat yang tidak baik. Kemudian Ibu ada
itu yang selanjutnya adalah menggunakan nama-nama nabi dan rasul, ya, menggunakan nama-nama malaikat Malik, pantes nesuan, ya, nama Malik, malaikat Malik jaga neraka, ya. Maka kita disunahkan menggunakan nama-nama para nabi dan para rasul, misalnya Sulaiman. Kemudian nama-nama kalau perempuan adalah anak-anak dan keturunan para nabi dan rasul, ya. Kemudian nama-nama Asmaul Husna yang ada 99. Tapi di situ biasanya dikasih Abdul, ya. Misalnya Abdul Kholik itu sang pencipta, ditambahi, ya, diharuskan jangan namanya si Kholik. Nanti Kholik jadi Tuhan. Maka Abdul Kholik. Cuma orang Jawa dan orang Banda punya kesalahan. Bagus-bagus namanya Abdul Kholik dipanggil Dalbur. Ya, dipanggil Dalbur gitu. Jadi kan tidak salah namanya Abdul Kholik dipanggil Dul, tapi semua temannya lalu manggilnya Dalbur. Jadi seperti itu. Muhammad dipanggil Mehmet. Itu orang Banda itu, ya, Mehmet. Mamat, ya. Kalau namanya bagus Muhammad. Kemudian ibu ada beberapa nama yang dilarang oleh agama kita dipakai, terutama adalah nama-nama yang mengandung kemusyrikan, ya. Ibu sering mendengar kata-kata Balqis, Bu. Ada namanya Balqis, Bu. Ada namanya Balqis. Padahal itu dilarang, Bu. Balqis itu artinya ratu jin. Ya. Makanya ketika seorang tua ingin memberi nama dengan nama yang Islam, maka sebaiknya bila orang tuanya masih belum paham pengetahuan terhadap nama, boleh tanya kepada orang-orang di sekitarnya yang paham. Ada orang namanya tuh Zana, ya, Zana Khairunisa. Zana dalam bahasa Latinnya berbuat zina, berbuat zina sebaik-baiknya wanita, ya gitu loh, ya. Jadi ada nama-nama yang seperti itu. Jadi itu adalah konsep di dalam Islam, ya, ketika orang tua ingin memberikan nama yang terbaik karena namanya akan menjadi panggilan-panggilan terbaik, panggilan-panggilan di akhirat. Kadang-kadang kemudian juga orang tua tidak boleh memberi nama yang seenak udewe-dewe. Ada orang tua yang kerjanya mabuk-mabukan. Pak, anakku lahir, Pak. Ya. Pak, anakku lahir, kembar, Pak. Gitu. Lanang kabeh. Siapa Pak jenenge? Yobet, karo Yoget. Oh, jenenge Yobet karo Yoget. Jadi anaknya kesimpulannya anaknya jenenge Mbok. Jadi itu kewajiban orang tua memberi nama dengan nama-nama yang baik. Nah sekarang itu Bu, nggak ada nama itu yang jelek. Kalau dipakai kemana aja, nama ini membuat anak itu tersanjung, ya, membuat nama anak itu tersanjung karena orang tua zaman sekarang itu orang tua yang betul-betul paham, orang tua yang mengerti, orang tua yang mengikuti perkembangan zaman modern. Nama anaknya Zalfa, nama anaknya Fatimah, nama anaknya Aisyah, itu biar jadi apa saja dong, cocok jadi artis ya cocok, jadi pengacara cocok, jadi dokter cocok, jadi bakulan juga cocok. Anakku pusing. Jadi nama-nama Islam itu cocok digunakan untuk apa saja gitu. Makanya, tapi kalau artis tidak cocok. Makanya kayak si ponakannya Mama Suci tadi, dia ganti nama. Nama Ainul Rohimah jadi Inul Daratista. Dan udah aku malu menggunakan nama Ainul Rohimah, aku goyang-goyang. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di acara hari ini, ya, kata Imam Al-Ghazali, anak itu ada 4 macam. Yang satu anak
anak itu Zahratul Hayat. Nah pas ini nama anaknya Pak Kabul hari ini namanya Zahratul Zahra. Ada kata Imam Al-Ghazali, nama itu ada 4. Nah anak-anak itu punya 4 kriteria gitu dari orang tuanya, bagi orang tuanya. Yang pertama adalah Zahratul Hayat, artinya anak bunga kehidupan. Artinya orang tua tuh melihat anak itu senang. Ya. Jadi harapkan nanti mudah-mudahan adik Zahra menjadi anak yang benar-benar ya menjadi bunga bagi kedua orang tuanya. Ya, karena dalam kata Imam Al-Ghazali adalah Zahratul Hayat, bunga kehidupan. Jadi kalau dari mana-mana ke orang tua itu capek melihat Zahra tersenyum itu wes hilang capeknya. Kemudian anak itu kata Imam Al-Ghazali itu adalah ashabukum. Anak itu adalah sahabat. Anak itu sahabat. Ya zaman sekarang Bu nggak bisa itu Bu ngandani anak itu seperti zaman dulu. Ya, anak sekarang dengan anak zaman dulu itu berbeda. Ya, jadi tidak sama mendidik anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu. Beda banget gitu. Kemudian anak itu kata Imam Al-Ghazali adalah khodimukum, pembantumu. Kenapa disebut seperti itu? Karena anak itu nantinya akan membantu orang tua, membantu saat orang tua masih kuat dan membantu saat orang tua sudah tidak kuat lagi. Suruh cuci baju, suruh mengerjakan pekerjaan rumah. Beda karo anakku Bu. Anak saya tak WA, nah nanti cuci piring, mama tadi berangkat tidak sempat. Dan saya pulang itu Bu, kok gelas sama sendok sama wajannya masih ada. Dan nak nggak cuci piring tadi, sudah Pak piringnya. Dan mama tadi bilangnya suruh cuci piring, jadi ya sendoknya nggak aku cuci. Ya Allah, ternyata kalau nyuruh anak zaman sekarang tuh harus bahasanya tuh komplit. Nah, cuci piring, cangkir, sendok, semua yang ada di situ dicuci, baru cuci semua. Begitu. Kemudian Ibu, anak kata Imam Al-Ghazali itu aduwakum adalah musuhmu. Na'udzubillah. Memang di dalam Al-Quran itu dinyatakan bahwa ya al-malu wal banun ya fitnah, anak dan harta itu adalah fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah ujian kehidupan. Jadi syukur sekali bagi ibu-ibu yang punya anak itu tidak disuruh sudah ngerti, tidak disuruh ke masjid sudah ke masjid, tidak disuruh nyapu sudah nyapu, tidak disuruh belajar sudah belajar, tidak perlu disuruh tidur sudah tidur, sudah tidak disuruh masak sudah masak. Tapi untuk akhir-akhir ini anak yang seperti ini mulai langka. Jadi seperti itu. Ibu-ibu yang berbahagia, mudah-mudahan yang keempat ini tidak termasuk anak-anak kita. Mudah-mudahan seandainya anak kita mungkin hari ini dia nakal, siapa tahu besok menjadi anak yang baik. Karena tidak ada yang bisa menyangka Bu, kita sebagai orang tua tidak ada yang bisa menyangka bahwa anak ini kelak akhir ketika dewasa dia menjadi apa. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini anak dari Ibu Duniar dan Bapak Kabul Budiono menjadi anak-anak yang soleh, kebanggaan orang tuanya, panjang umurnya, dan menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai keringetan. Kalau ada sumur di ladang boleh kiranya menumpang mandi. Kalau nanti tasmiahan lagi saya tak ceramah lagi. Alhamdulillah taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.